Sempat membuat geger dan viral usai masuk ke permukiman warga di Kabupaten Bandung, seekor macan tutul Jawa kini telah dievakuasi ke Balai Konservasi Satwa Cikembulan, Kabupaten Garut. Satwa dilindungi ini akan menjalani serangkaian observasi medis guna memastikan kondisi kesehatannya sebelum diputuskan langkah konservasi selanjutnya. Inilah rekaman video amatir saat warga desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, berupaya mengevakuasi seekor macan tutul yang tiba-tiba muncul di tengah pemukiman. Kehadiran predator puncak ini sempat memicu kepanikan luar biasa, sebelum akhirnya berhasil diamankan oleh warga bersama tim BKSDA Jawa Barat. Guna mendapatkan perawatan yang layak, BKSDA Jawa Barat memutuskan untuk menitipkan sementara macan tutul di Taman Satwa Cikembulan, Garut. Hingga kini, belum diketahui pasti penyebab macan tutul tersebut turun gunung dan masuk ke area pemukiman warga. Pengelola Taman Satwa Cikembulan menyatakan saat ini tim dokter hewan sedang melakukan observasi intensif. Pengecekan difokuskan pada fisik dan psikologi satwa, guna mengetahui apakah terdapat luka atau trauma usai proses penangkapan oleh massa. Sementara dititipkan di lembaga kami, menunggu arahan lebih lanjut dari BKSDA. Selama ini juga kita sedang melakukan pengontrolan kesehatan oleh tim medis kami. Macan tutul. Jadi dilakukan observasi ya? Betul, kita sedang melakukan observasi oleh tim medis kami. Kehadiran macan tutul di pemukiman menjadi alarm bagi kita semua akan pentingnya menjaga kelestarian habitat hutan agar konflik antara manusia dan satwa liar tidak terjadi. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Menghidupkan kembali budaya gotong royong di lingkungan pendidikan, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Wali Kota Bandung meninjau pelaksanaan gerakan Jumat Bersih di SMP Negeri 70. Melalui program Pelajar Bergerak Bersih atau Pagar Bersih, Kota Bandung didorong menjadi pelopor nasional dalam pendidikan karakter berbasis lingkungan. Suasana berbeda terlihat di SMP Negeri 70 Kota Bandung Jumat pagi kemarin. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ulhaq bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turun langsung memberikan edukasi mengenai pentingnya memilah sampah sejak dini. Kunjungan ini merupakan bagian dari sosialisasi gerakan peduli lingkungan guna menghidupkan kembali tradisi Jumat Bersih di sekolah-sekolah. Wamen Dikdasmen mengapresiasi langkah Pemkot Bandung yang konsisten membangun karakter siswa melalui kepedulian terhadap ekosistem sekitar. Menurut Fajar, pembiasaan bergotong royong ini sangat penting agar para pelajar memiliki tanggung jawab moral terhadap persoalan sampah yang masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah. Membiasakan dari rumahnya juga menjauh tidak mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang yang tidak organik seperti kresek misalnya. Yang ketiga, tadi kita dorong mereka dari rumah bawa tumbler masing-masing supaya tidak ada ketergantungan beli air kemasan misalnya. Jadi ini kebiasaan yang kecil tetapi bisa berdampak besar kalau dilakukan secara konsisten dan disiplin oleh anak-anak kita. Jadi dalam konteks itulah saya datang ke SMP Negeri 70 ini. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa gerakan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Presiden. Melalui program Pagar Bersih, para pelajar diajak menjadi agen perubahan dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah, sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi pengolahan sampah. Datang ke Kota Bandung untuk menggerakkan pelajar melakukan gerakan bersih-bersih, menyusul gerakan Gaslah. Maka sekarang Jumat Bersih ini di sekolah ini kita terjemahkan dalam program yang bertajuk Pagar Bersih, Pelajar Bergerak Bersih-bersih. Kita sudah mulai membangun sebuah program nih. Hari ini saya akan mulai rapat dengan tim penanganan sampah di Kota Bandung agar food waste dari MBG di sekolah itu tidak dibawa balik ke SPPG.
tapi diselesaikan di sini. Nah, tentu tidak semua sekolah punya kemampuan sekarang ini. Kita edukasi dulu agar anak-anak dan para guru ngerti mana organik, mana non-organik. Dengan gerakan yang masif di tingkat sekolah, pemerintah berharap kesadaran lingkungan dapat tertanam kuat pada generasi muda, sekaligus mewujudkan kota Bandung yang lebih bersih dan nyaman. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Untuk menciptakan generasi muda yang tangguh dan berdaya saing, Kompas TV terus aktif berbagi inspirasi kepada para pemuda di Indonesia. Melalui jurnalisnya, Kompas TV memberikan pembekalan ilmu, wawasan, serta pemahaman terhadap berbagai isu strategis yang berkembang saat ini. Itu kan sepotong-sepotong di media sosial. Salah satu kegiatan tersebut terlihat dalam program Sapa Ilmiah dan Konsolidasi Kader Nasional atau Sadarnas yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam HIMI Persis di kawasan Bojong Sari, Depok, Jawa Barat. Ratusan kader HIMI Persis dari berbagai daerah di Indonesia hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang bertujuan memperkuat peran generasi muda sebagai agen perubahan di tengah dinamika zaman. Dalam kegiatan ini, jurnalis Kompas TV Syahnanto Nurdin berbagi inspirasi dan pengalaman seputar peran perempuan serta tantangan transformasi digital di era modern. Ketua Umum PP HIMI Persis, Gina Ainal Mardiah mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah pembentukan karakter generasi muda agar lebih peka terhadap isu-isu strategis, baik nasional maupun internasional, terutama yang berkaitan dengan perempuan dan perkembangan teknologi. Nah, Sadarnas ini sebenarnya sebagai ajang pertemuan antar kader dan juga pembekalan mereka dengan wawasan keilmuan, kepemimpinan, dan juga dengan wawasan kepekaan mereka gitu ya, terhadap isu-isu strategis baik secara nasional ataupun global. Para peserta mengaku mendapatkan banyak wawasan baru yang memotivasi mereka untuk terus berkembang dan berkontribusi bagi bangsa. Menurut saya itu sangat penting karena kami akan belajar tentang peran perempuan di era modernisasi dan juga peran perempuan untuk mempersiapkan diri sebagai seorang ibu, seorang istri dan juga sebagai orang tua di kelak nanti. Kegiatan yang digelar selama 3 hari ini diikuti pemuda dari berbagai daerah di Indonesia. Diharapkan melalui forum ini lahir generasi muda yang kritis, inspiratif, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Hidayatullah Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Band legendaris Slank untuk pertama kalinya tampil di Festival Musik Metal di Bandung. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi.